Tangani. Hitam berkedip lagi, dan yang kedua ada di sini oleh Tang Wulin dan Baiki. Tang Wulin menoleh untuk melihat Baiki dan mengulurkan tangan kanannya. Baiki tampak sedikit enggan, tetapi bagaimanapun, dia mengulurkan tangan untuk menahannya. Di saat berikutnya, mereka berdua melonjak seperti awan dan kabut, dan langsung pergi ke celah. Pada saat terbang, Tang Wulin dengan jelas merasakan bahwa tangan Baiki, yang enggan menyatukannya, tiba-tiba menegang, menunjukkan kondisi mentalnya yang agak tidak stabil. Apakah dia takut? Mampu menjadi seorang pejuang itu sangat berani. Tepat ketika pikiran ini muncul di benaknya, Tang Wulin merasakan kegelapan di depan matanya, dan kemudian langit berputar. Segala sesuatu di sekitar menjadi kabur, dan ada perasaan distorsi ruang. Dia juga meremas tangan Baiki, stabil dan kuat. Gaya tarik berlangsung untuk waktu yang singkat, dan tiba-tiba, kegelapan menghilang dan cahaya muncul kembali. Kemudian yang muncul bukanlah rasa distorsi, melainkan rasa tanpa bobot. Tang Wulin melihatnya tanpa sadar, dan melihat bahwa dirinya dan Baiki jatuh seperti jatuh bebas. Dia dengan cepat menarik napas dalam-dalam, dan mengangkat kekuatan jiwanya. Tetapi dia segera terkejut menemukan bahwa tampaknya ada jenis energi khusus yang telah menembus ke dalam tubuhnya tanpa terlihat, dan kekuatan roh di tubuhnya benar-benar diam. Yang tertindas tidak dapat menunjukkan sedikit pun dan tidak dapat memobilisasi mereka sama sekali. Hei berkata bahwa tidak mungkin menggunakan seni bela diri di lembah naga ini, itukah yang... Rumputan biru perak Tang Wulin benar-benar tidak bisa bergerak, tetapi saat ini dia dan Baiki masih jatuh. Ah! Jiwa bela diri saya. Teriak Baiki, jelas panik, berjuang keras. Tang Wulin melihat ke bawah, dan tanah tampak sangat dekat. Dia selalu sangat menentukan. Dia membuat keputusan yang menentukan dan menarik Baiki langsung ke pelukannya. Dia memeluk tubuhnya, dan pada saat mendarat, kakinya menyentuh tanah, lalu dia memeluk Baiki dan berguling seperti ke samping. Dia memiliki darah Raja Naga Emas, dan kekuatannya begitu dahsyat. Saat dia mendarat, dia mengandalkan otot-otot yang kokoh dan kuat di kakinya untuk mengatasi sebagian besar benturan, ditambah dengan serangkaian gerakan jatuh, untuk melepaskan momentum. Tangan Baiki melilit leher Tang Wulin dengan erat, tubuhnya gemetar, dia jelas ketakutan. Lengan Tang Wulin melingkari punggungnya dan digunakan untuk menopangnya saat dia berguling, tetapi dia tidak diremas. Ketika keduanya berhenti, Baiki merangkak di dada Tang Wulin, tubuhnya masih gemetar. Tubuhnya yang sangat lembut, lembut dengan wangi yang manis, terutama ciri feminin yang menindas dada Tang Wulin, membuat ekspresinya di balik topeng agak memalukan. Ah! Baiki juga menemukan sesuatu yang salah saat ini, dan buru-buru meletakkan tangannya di dada untuk menjauhkan tubuhnya dari Tang Wulin. Tang Wulin mendorong bahunya dengan ringan dan duduk sendiri. Nafas Baiki agak pendek, dan keduanya mengangkat kepala untuk melihat ke langit pada saat yang sama langit biru, tapi tidak ada jejak apapun. Ini sepertinya diteleportasi ke ruang lain, kata Tang Wulin dengan heran. Emosi Baiki tampaknya telah stabil saat ini, dia berdiri dengan cepat, berdiri diam dan melompat sedikit. Ruang apa lagi? Ini hanya dunia kecil di celah ruang angkasa. Dunia kecil? Tang Wulin menatapnya dengan heran. White Kidao, tahukah Anda bahwa ada banyak retakan ruang kecil yang serupa di benua Star Luo kita, tetapi sebagian besar retakan antariksa sangat tidak stabil dan dapat meledak kapan saja. Tetapi ada juga beberapa retakan ruang yang sangat stabil, ada beberapa tempat khusus yang terhubung di dalamnya. Tempat semacam ini seperti benua pecah yang terperangkap dalam celah ruang angkasa, membentuk semacam keseimbangan dan stabilitas. Ia memiliki sistem ekologisnya sendiri, tetapi ia bukan planet. Ia hanya tempat di mana langit itu bulat. Setelah retakan ruang tidak stabil, dunia kecil ini dapat dihancurkan. Selain itu, semua dunia kecil bergantung pada dunia besar, seperti bintang Doulo kita, ini adalah dunia besar. Saat dunia kecil terbentuk, situasi internal mencerminkan bagian dari dunia besar. Anda bisa menjadi petarung tingkat putih, bukankah Anda mempelajari kelas teori ruang dunia kecil? Tentu saja, Tang Wulin tidak pernah mempelajarinya. Ini jelas unik di benua Xingluo. Tahu caranya. Setelah mendengar apa yang dikatakan Baiki, meskipun dia tidak mengerti segalanya, dia masih merasa tidak jelas. Benar saja, benua bintang Luo memiliki tempat khusus. Kekuatan jiwaku juga tidak bisa dimobilisasi. Wuhun juga tidak bisa dilepaskan, kata Tang Wulin kepada Baiki. Aku juga tidak. Tapi kebugaran fisiknya masih ada, kata Baiki dengan sungguh-sungguh. Tang Wulin mengangguk. Alasan mengapa dia tidak panik sama sekali adalah karena dia tidak sama dengan kebanyakan guru roh. Bahkan jika dia tidak memiliki kekuatan roh, dia masih memiliki kekuatan darah dan kekuatan alam.
Aura garis keturunannya tidak terpengaruh oleh kekuatan roh, dan kekuatannya jauh lebih lemah daripada guru roh biasa. Namun, Tanggulin tidak berniat menggunakan aura darahnya dengan mudah, karena aura emasnya terlalu mencolok. Kemenangan Akademi Shrek atas Monster Academy telah menyebar ke seluruh benua bintang Luo, dan dia tidak ingin identitasnya terungkap. Anda tidak perlu memintanya untuk mengetahui bahwa dia sekarang berada di alam master jiwa benua bintang Luo, mungkin seperti tikus yang menyeberang jalan. Pasti akan mengalami penolakan. Jika Baiki tahu identitasnya, saya khawatir tidak mungkin bekerja sama. Lagi pula, di mata mereka, dia adalah orang luar. Karena guru roh lain telah menjadi orang biasa dan dapat menyelesaikan tugas di lembah naga. Maka dia harus bisa melakukannya, tetapi sebagai upaya terakhir, dia tidak bisa mengungkapkan aura darahnya. Setelah memikirkan hal ini, Tanggulin berdiri, energi mentalnya bergerak sedikit, dan tanpa sadar menghubungi ruang penyimpanannya. Untungnya, meskipun kekuatan roh ditekan, bahkan jiwa bela diri tidak dapat diaktifkan, tetapi pemandu jiwa penyimpanan hampir tidak dapat digunakan. Kekuatan mental dicap dengan kekuatan jiwa seseorang, tetapi ketika diaktifkan, kekuatan mental tersebut setidaknya beberapa kali lebih banyak dari biasanya. Dengan kilatan cahaya dan bayangan, dua palu kecil muncul di tangan Tanggulin. Di sisi lain, Baiki juga memiliki dua belati lagi di tangannya, jelas dia juga sudah siap. Melirik dua palu tempa perak yang dilepaskan oleh Tanggulin, Baiki berkata dengan heran, "Apakah kamu masih seorang bengkel?" Tanggulin mengangguk, "Ya. Di lembah naga ini, jika memang benar baju besi mesin akan lebih baik." "Sayang sekali." Baiki mendengus dingin, "Aku ingin menjadi cantik. Di dunia kecil ini, tidak perlu membawa mekanisme." Sumber kekuatan inti dari match adalah kekuatan jiwa, bahkan jika itu adalah pemandu jiwa, kekuatan jiwa yang disimpan dalam baterai akan ditekan di sini. Dunia kecil ini sepertinya memiliki hukum alam untuk menekan kekuatan jiwa. Saya mendengar seseorang berkata bahwa jika ada yang bisa mempelajari hukum dunia kecil ini, sangat mungkin itu akan mengubah pola dunia Master Roh Daratan. Oh, Tanggulin berkata, apakah ada yang menelitinya dengan jelas? Baiki menggelengkan kepalanya, belum. Guru roh di atas cincin kelima tidak bisa masuk ke sini. Mungkin, Spirit Master di atas lingkaran kelima mungkin tidak dapat ditekan di sini. Tetapi mereka akan langsung ditolak oleh ruang dan tidak dapat memasuki dunia kecil. Seberapa mudah mempelajari aturan dunia kecil? Jangan terlalu banyak berpikir, ayo pergi. Pergilah, meskipun aku tidak tahu apa yang ada di lembah naga. Dikatakan bahwa setiap kali petarung yang memasuki lembah naga dapat tinggal di sini cukup lama, dia akan merasa benar-benar terlahir kembali ketika dia keluar. Tanggulin mengangguk. Memegang Thousand Forging Heavy Silver Hammer di kedua tangannya, dia mengambil inisiatif untuk berjalan di depan. Baru setelah itu dia dengan hati-hati mengamati sekeliling. Tempat di mana mereka berada sepertinya adalah daerah perbukitan dengan vegetasi yang tumbuh di sekitarnya, tapi tidak mewah, berdiri di atas bukit di kaki dan melihat ke kejauhan. Karena ada kabut tipis di udara, mereka tidak bisa menjangkau jauh. Dalam kegelapan, Tanggulin merasakan semacam kesedihan di hatinya, dia tidak tahu mengapa ini terjadi, tetapi ada emosi seperti itu. Sepertinya tidak ada jejak binatang di sekitarnya, dan seluruh dunia kecil tampak sangat sunyi. Tanggulin melihat sekeliling sebentar, lalu berjalan ke depan. Baiki memegang belati di kedua tangan dan mengikuti di belakangnya. Satu demi satu, keduanya membalik bukit dan berjalan menuju area terbuka di kejauhan. Setelah mulai berbaris, Tanggulin secara bertahap menemukan beberapa perbedaan di dunia ini. Gravitasi dunia kecil ini seharusnya lebih besar dari gravitasi benua Xingluo, tidak jauh lebih besar, sekitar 0,5 kali lebih besar. Jadi mereka tidak merasa terlalu banyak pada awalnya, tetapi setelah beberapa langkah lagi, perasaan ini menjadi jelas. Setelah berjalan sekitar 2 jam, napas Baiki sudah mulai tidak seimbang dengan fisik Master Roh Cincin empatnya, ini tidak akan terjadi dalam keadaan normal. Tentu saja, Tanggulin tidak terlalu terpengaruh oleh fisiknya yang kuat. Beristirahat? Tanggulin berbalik untuk melihat Baiki. Baiki mengangguk. Bab 712 berpisah. Tanggulin menemukan pohon besar, memanjatnya berpasangan, dan duduk melihat sekeliling dari cabang. Setelah tidak menemukan bahaya, dia mengacungkan jempol ke Baiki di bawah pohon. Baiki menemukan tempat yang bersih dan duduk, mengambil sebotol air dari pemandu jiwanya, dan meminumnya. Di sisi lain, Tanggulin sendiri duduk di dahan, mengeluarkan pai besar, menaruh sedikit daging di atasnya, dan memakannya. Baginya, suplemen makanan sangat penting. Sekarang kekuatan jiwa tidak tersedia, tidak diragukan lagi yang terbaik adalah menjaga diri sendiri di puncak garis keturunan setiap saat.
Baiki mengangkat kepalanya dan melirik Tanggulin yang sedang duduk di dahan, dan ada menggerutu di perutnya. Dia tidak makan apapun di pagi hari. Saya ingin membeli makanan untuk disimpan, tetapi saya tidak membelinya setelah berkeliling kota ada orang-orang di setiap toko dan ada penantian yang lama. Pada saat ini, melihat betapa manisnya Tanggulin makan, dia berjalan selama 2 jam sebelumnya, bagaimana mungkin dia tidak lapar. Tapi dia terlalu malu untuk bertanya pada Tanggulin. Dia sendiri tahu bahwa dia tidak menunjukkan kebaikan dalam proses menghubungi satu sama lain. Tidak membiarkan orang tidur di kamar jelas diingkari. Saat ini, jika dia berinisiatif untuk menjaga makanan orang lain, dia benar-benar tidak bisa menunjukkan wajahnya. Duduk di tempat yang tinggi, penglihatan Tanggulin sangat bagus. Dia secara alami melihat beberapa perubahan pada ekspresi Baiki dan munculnya air liur menelan. Dia diam-diam tersenyum di dalam hatinya, tetapi tidak putus. Dia memiliki perut gelap pada awalnya, meskipun dia tidak peduli dengan masalah Baiki sebelumnya, tetapi dia tidak akan menaruh wajah panas di pantat dingin seseorang. Setiap orang harus menghabiskan setidaknya 3 bulan bersama, dan lebih baik untuk berhubungan satu sama lain pada awalnya. Karakter Baiki ini terlalu kuat, dan dia harus ditekan. Setelah makan pai besar dengan daging, Tanggulin meminum mulutnya dan melihat 7 putih yang duduk di bawah, berpikir sendiri, itu cukup tertahankan. Sambil memikirkannya, dia mengambil roti pipih dan daging sapi lagi dan memakannya dengan suapan besar. Baiki akhirnya tidak bisa menahannya, kapan dia menderita dosa ini, rasa lapar membuatnya merasa tidak enak, berdiri dan menatap Tanggulin di cabang. Kirimkan saya makanan. Nada suaranya tidak terlalu ramah, dan dia agak shock. Tanggulin bahkan tidak melihatnya, seolah-olah dia tidak mendengarnya sama sekali. Hei, aku sedang berbicara denganmu, apa kau mendengar? Kata Baiki dengan marah. Tidak ada orang seperti mereka di sini, kata Tanggulin dengan santai. Kamu, Baiki ingin mendapat serangan, tetapi dia segera menyadari bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa dengan pria ini. Apakah kamu memiliki sikap sopan? Bagaimana kamu bisa makan dirimu sendiri di depan seorang gadis? Tanggulin tersenyum tipis, gentleman's attitude. Berapa cati? Saya benar-benar tidak memilikinya. Saya anak dari keluarga miskin. Kita hanya tahu tentang makanan, sandang, papan, sandang dan sandang. Gentleman's attitude, walaupun saya punya, saya tetap harus melihatnya. Siapa yang mengatakan bahwa kita harus menyembuhkan yang sakit, dan kemudian kamu meninggal pada yang sakit parah? White Seven marah, beraninya kamu mengutuk saya bagaimana saya sakit parah. Don menari Lin pingsan, penyakit putri. Saya. Baiki tertegun, dan berkata dengan marah, tidak bisakah kamu turun? Saya tidak akan. Tanggulin makan dengan suapan besar. Oke, jangan menyesal. Baiki mendengus dingin, dan dia tidak tahu mengapa ada nada sombong dalam suaranya. Hati Tanggulin tergerak. Pada saat ini, dia tiba-tiba menemukan bahwa mata Baiki yang tersembunyi di balik topeng tampak berubah. Detik berikutnya, Tanggulin hanya merasakan akupuntur yang kuat muncul di benaknya, tidak disangka, tubuhnya miring dan dia jatuh dari pohon. Namun, kekuatan mentalnya tidak lemah. Saat dia jatuh, dia hampir tidak memahami keseimbangannya. Saat dia mendarat di tanah, dia memegang telapak tangannya di tanah, dan seluruh orang itu berbalik dan berdiri teguh. Namun, pai dan daging di tangannya rontok. Kamu. Wajah Tanggulin juga menjadi sulit untuk dilihat. Orang ini terlalu keras kepala. Sudah kubilang kau akan menyesal, pantas mendapatkannya. Biarkan kau memakannya, jangan makan sekarang. Baik yang berkata dengan penuh kemenangan. Tanggulin memandangnya dengan dingin, aku benar-benar tidak tahu bagaimana Do Huntang membawamu masuk. Sungguh ajaib kau bisa bergabung dengan Do Huntang dengan temperamen seperti itu. Mulai sekarang, kau adalah dirimu dan aku. Ayo kita berpisah. Setelah berbicara, dia berjalan ke samping, mengambil roti pipih dan daging sapi, menepuk-nepuk debu di atasnya, menjepitnya kembali, berbalik dan pergi. Hei! Baiki tetap tinggal, dia tidak menyangka Tanggulin akan begitu tegas, dan akan pergi jika dia tidak setuju. Tanggulin menuruni bukit tanpa menoleh ke belakang. Kecepatannya sangat cepat, dan suaranya datang dari kejauhan. Jika kamu tidak bisa bertahan, gunakan Dragon Ball untuk keluar dari sini. Jika dia sedikit bercanda tentang bermain dengan Baiki sebelumnya, ketika Baiki menjatuhkannya dari pohon dan bahkan menerbangkan pai besar, Tanggulin benar-benar marah. Bekerja sama dengan orang seperti itu tidak hanya tidak akan menguntungkan, tetapi juga menghadapi bahaya diseret oleh rekan tim babi kapan saja, dia tidak ingin melanjutkannya. Tanpa dia di sisinya, dia bisa menggunakan darahnya untuk bertarung sesuka hati.
Ada lebih sedikit batasan. Bajingan ini, aku harus menyimpan makanan untukku. Baiki menginjak di tempat, gelisah. Tang Wulin, tidak peduli apa yang dia pikirkan, untuk gadis buas seperti itu, dia terbiasa menjadi lebih buruk. Abaikan saja dia, bagaimanapun, setelah misi ini selesai, tidak ada yang tahu siapapun, dan tidak ada rencana untuk bersinggungan dengannya di masa depan. Meskipun Guyu memiliki temperamen yang aneh. Perubahan sering terjadi, tetapi bagaimanapun juga orang-orang tetap masuk akal. Memikirkan Guyu, Tang Wulin tidak bisa membantu tetapi melambat, dan dia menghela nafas dalam hati, Guyu, Guyu, bagaimana kamu bisa membuatku memperlakukanmu lebih baik? Dalam 6 bulan terakhir, kepribadian Guyu menjadi sangat aneh, dan pemahaman diam-diam antara keduanya masih ada, tapi dia jelas bisa merasakan bahwa dia sepertinya mengasingkannya. Aku akan segera berada di kota berikutnya. Kekaisaran Bintang Luo benar-benar menarik di sini. Kisah dunia kecil yang kudengar dari mereka hari itu sangat menarik. Dunia nyata begitu besar sehingga tidak ada kejutan. Xie dengan bersemangat bertanya pada Yuanen di sampingnya. Kata Yehui. Di bus, Xie duduk dengan Yuanen Yehui tanpa wajah. Su Xiaoyan duduk dengan Lei Zhengyu, dan Ye Xinglan berada di samping Su Lizhi. Kursi di samping Guyu kosong, entah kenapa, kursinya kosong, dan hatinya tampak kosong. Sayang sekali kaptennya tidak bersama kita, alangkah baiknya jika dia ada di sana. Suara Xie terdengar dari belakang. Guyu menutup matanya tanpa sadar, di mana dia? Mengapa bahkan tidak ada komunikasi panduan jiwa? Tanpa sadar, dia mengeluarkan komunikator jiwa benua Xingluo yang dikirim Wu Changkong, dan jarinya berhenti di tombol, tetapi bagaimanapun juga, dia tidak menekannya. Wulin, tahukah kamu bahwa aku melakukan ini untukmu demi kebaikanmu sendiri? Aku salah pada awalnya, dan aku seharusnya tidak mengambil inisiatif untuk mendekati kamu. Ternyata beberapa hal tidak berarti Anda bisa meletakkannya. Saya bahkan secara impulsif berjanji untuk pergi setelah belajar di halaman dalam. Bagaimana saya bisa membuat janji seperti itu jika sebelumnya? Kamu di mana? Dia tidak ingin mengakuinya di dalam hatinya, tetapi dia tahu bahwa dia merindukannya. Tang Wulin berjongkok di semak-semak, hatinya menjadi semakin tidak pasti. Sudah lama sejak dia tiba di lokasi ini, dan setelah berjalan keluar dari daerah perbukitan, itu adalah dataran terbuka. Tang Wulin menemukan bahwa di tempat yang sangat rendah dari tanah, kurang dari 100 meter, ada petak-petak awan yang melayang. Yang paling aneh adalah warna awan ini berbeda-beda, merah, jingga, kuning, hijau, biru dan ungu, semuanya tersedia. Selain itu, dia samar-samar merasa bahwa awan berwarna ini tidak sesederhana itu. Sepertinya ada energi khusus di setiap awan dan kabut. Dia masih bisa merasakan bahwa, samar-samar, dia sebenarnya memiliki rasa keintiman yang kuat dengan awan-awan ini. Ini adalah bagaimana hal itu terjadi? Apa awan ini? Tang Wulin mengamati dengan rasa ingin tahu. Setelah memperhatikan beberapa saat, dia menemukan bahwa meskipun awan ini melayang, awan dari setiap warna berfluktuasi di area tertentu dan tidak akan jauh dari area di mana dia berada. Yang lebih aneh lagi adalah awan-awan ini terus berubah bentuk, samar-samar, mereka tampak seperti naga. Mungkinkah dikatakan bahwa nama lembah naga berasal dari awan ini? Tapi apa yang mereka lakukan? Kemampuan analitis Tang Wulin sangat kuat, hal pertama yang dia nilai adalah awan ini seharusnya tidak berbahaya. Jika tidak, Sekte Tang juga tidak akan membiarkan mereka masuk. Hei berkata bahwa memasuki lembah naga adalah kesempatan yang sangat besar bagi mereka. Jika Anda memiliki kesempatan, itu akan menjadi hal yang baik. Namun, dia memutuskan untuk tidak bertindak gegabah dan mengamati lebih dulu. Menjepit batu dari sisinya, Tang Wulin berbalik setengah jalan dan melempar batu itu dengan keras. Kekuatan macam apa dia, batu itu seperti bola meriam, terbang langsung ke awan di langit di kejauhan. Bab 713 Long Yun. Itu adalah awan merah, dan bebatuan, desir, masuk. Dan kemudian jatuh menjadi parabola dari kejauhan. Hong Yun hanya berfluktuasi sedikit sebelum kembali normal, dan tidak ada perubahan selama periode tersebut. Tidak ada aktivasi yang kuat, setidaknya tidak biologis. Tang Wulin segera memberikan penilaian. Jadi, apa sebenarnya arti awan ini? Tanpa kekuatan roh, hampir tidak mungkin untuk naik ke ketinggian 100 meter. Sekarang dia bahkan tidak bisa menggerakkan jiwanya. Kecuali beberapa metode khusus digunakan. Jika Anda dapat menggunakan semangat bela diri, dengan mengandalkan elastisitas super kaisar perak biru, ditambah dengan kekuatan Tang Wulin sendiri, dan dengan bantuan Xiao Jinyu, Tang Wulin setinggi 100 meter masih dapat mencobanya.
Tapi sekarang dia hanya bisa mengandalkan kekuatannya sendiri, yang agak sulit. Dia tidak bisa menemukan barang elastis yang cocok untuk dikirim. Dalam lompatan murni, 20 hingga 30 meter sudah merupakan batas yang bisa dia capai sekarang. Terlepas dari itu, mari kita lihat bagaimana awan ini bereaksi terlebih dahulu. Setelah menyesuaikan diri untuk menjaga darah dan auranya dalam keadaan paling stabil, Tanggulin melompat dan berjalan dengan hati-hati menuju dataran. Hal pertama yang dia jalani adalah awan merah yang paling dekat dengannya. Awan di langit masih terbang bebas, dan sepertinya tidak ada perubahan. Dia semakin dekat. Segera saya berjalan di bawah awan merah, tetapi awan merah tetap tidak berubah. Hati Tanggulin sedikit rileks, saat dia semakin dekat ke awan merah, keintiman menjadi lebih jelas. Tanggulin menghela nafas sedikit, dan melambai ke awan merah di udara. Hong Yun sepertinya sedikit berfluktuasi, tetapi tidak ada gerakan. Apakah ini benar-benar hanya pajangan? Ketika Tanggulin bingung, tiba-tiba, awan merah di langit berputar dengan keras dan kemudian berputar di udara. Awan yang berputar-putar itu tampak seperti pusaran berbentuk corong, dan tiba-tiba jatuh dari langit pada saat berikutnya, seperti aliran cahaya. Langsung pergi ke Tanggulin dan menembak dari sini. Apa yang terjadi? Tanggulin terkejut, dengan kecepatan awan turun, jelas tidak mungkin untuk menghindarinya. Dia segera melepaskan aura vitalitas dan darahnya. 3 lingkaran cahaya emas naik dari bawah kaki, dan tubuh naga emas dilepaskan seketika. Darah dan aura milik Raja Naga Emas tiba-tiba meledak, berfluktuasi hebat. Tetapi ada yang tidak beres saat ini. Awan dengan warna lain yang tidak bergerak di kejauhan sepertinya tiba-tiba menemukan titik katarsis. Awan dan kabut melonjak dengan keras, dan kemudian menyerbu ke arah Tanggulin. Awan merah itu adalah yang pertama memulai, dan secara alami adalah yang tercepat. Awan merah turun dari langit dan langsung jatuh ke tubuh Tanggulin. Awan yang kuat langsung menyapu dan membungkusnya. Tanggulin menyilangkan lengannya untuk melindunginya. Ketika awan merah tiba, dia tidak merasakan kejutan apapun. Satu-satunya hal yang dia rasakan adalah sensasi panas yang langsung mengalir ke tubuhnya dari anggota tubuhnya. Perasaan ini sangat aneh, ada unsur api yang kuat di awan merah. Selain itu masih ada perasaan lain yang samar-samar. Hong Yun menabrak, datang dengan cepat, dan pergi dengan cepat, seolah-olah itu telah menembusnya sekali, dan bangkit kembali. Ketika awan merah naik, Tanggulin hanya merasakan panas yang menyengat di dalam tubuhnya, dan anggota badan serta anggota badan di sekujur tubuhnya sepertinya telah disetrika lagi, terikat tanpa terkatakan. Awan merah terangkat ke langit, dengan sentuhan emas, naik ke ketinggian semula, berputar dengan keras, dan bertanya-tanya apa yang dilakukannya. Sebelum Tanggulin sempat mengamati awan merah, awan biru menyerbu ke arahnya. Kali ini adalah roh ringan, tubuh Tanggulin perlahan melayang dari tanah di bawah suntikan awan biru. Dia akhirnya merasakan kebebasan kata Xie. Kebebasan elemen angin. Qin Yun juga menembus dan terbang lagi. Lalu ada awan biru dengan unsur air. Dengan cara ini, lusinan awan di dekatnya menggali ke dalam tubuhnya satu demi satu, dan kemudian naik ke udara lagi. Setiap awan memiliki lapisan emas ekstra dibandingkan sebelum memasuki tubuhnya. Adapun Tanggulin sendiri, dia jelas merasa bahwa fluktuasi energi yang menembus ke dalam tubuhnya memberinya nutrisi. Berbagai elemen menyatu erat dengan tubuhnya. Tanggulin sendiri bukanlah seorang elemental spirit master, tetapi elemen-elemen ini memiliki kedekatan yang kuat untuknya, seperti halnya tanaman di hutan yang memiliki ketertarikan padanya. Setelah awan terakhir melewati tubuhnya, Tanggulin hanya merasa seluruh tubuhnya kenyang. Lebih kenyang daripada makan besar. Dia dengan cepat mundur ke tempat dia sebelumnya bersembunyi dan duduk bersila. Saya memasuki keadaan meditasi hampir di antara pernapasan. Dia melihat bintik-bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya melintasi tubuhnya. Bintik-bintik cahaya ini memiliki warna apa saja, terutama 7 atribut elemen air, api, tanah, angin, cahaya, kegelapan, dan ruang. Saat mereka keluar dari tubuh mereka, mereka perlahan-lahan bergabung dengan darah mereka sendiri, mencerna energi ini, dan Tanggulin tiba-tiba merasa kenyang. Ini adalah kekuatan langit dan bumi. Berbagai atribut elemen yang cukup kaya untuk membentuk vitalitas dunia. Dia samar-samar memahami sesuatu, dan dia masih bisa merasakan bahwa alasan mengapa atribut elemen ini sangat dekat dengannya terutama karena itu adalah aura naga yang samar-samar. Meskipun dia masih belum sepenuhnya memahami apa yang sedang terjadi, tidak ada keraguan bahwa ini pasti hal yang baik. Unsur-unsur ini menyehatkan tubuhnya, dan berbagai unsur merangsang darah dalam tubuh. Selama proses fusi, Tanggulin dengan jelas menemukan bahwa daya tahannya terhadap berbagai unsur meningkat, dan pada saat yang sama,
kekuatan langit dan bumi ini juga memberi makan tubuhnya. Karena kekuatan jiwa disegel, energi unsur tidak akan menyatu dengan kekuatan jiwanya, tetapi menyatu ke dalam tubuhnya. Ini seperti tonik. Ini harus menjadi keuntungan dari lembah naga. Tanggulin sangat gembira, tidak heran Hei tidak mengatakan apa yang harus dimakan di sini sebelumnya. Dengan kekuatan langit dan bumi yang murni ini, lalu apa lagi yang perlu dimakan? Luar biasa. Saya hanya tidak tahu apakah saya bisa menyerap awan lain nanti. Tanggulin sendiri tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan selama meditasi ini. Dia hanya merasa seperti terbenam dalam genangan air elemental. Di bawah infiltrasi berbagai elemen, kondisi fisiknya perlahan membaik. Tanpa terlihat, dia sendiri telah memasuki meditasi yang dalam. Tidak tahu berapa lama, Tanggulin bangun dari meditasi. Pertama-tama, dia merasa segar dan tidak nyaman. Pada saat itu, dia menyerap energi elemen di awan berbagai elemen, dan perasaan pertama dia bangun saat ini adalah dunia di depannya menjadi lebih menarik. Sekadar konsentrasi, bisa samar-samar melihat berbagai unsur molekul di udara. Pada saat yang sama, Tanggulin menemukan bahwa kekuatan mentalnya juga meningkat pesat. Di awan elemen tersebut, harus ada atribut spiritual eksklusif. Perasaan ini luar biasa. Tanggulin meregangkan tubuhnya, tetapi tidak tahu berapa lama itu telah berlalu. Dia mengeluarkan komunikator jiwa dan melihatnya. Waktu di Soul Komunikator stagnan, dan tidak ada perubahan sama sekali. Jelas, waktu di luar tidak berlaku di sini. Awan yang mengapung di angkasa di kejauhan masih berwarna emas pucat, meski tidak terlalu mencolok, ada sedikit perbedaan dibandingkan dengan awan di kejauhan. Apakah itu nafas emas pucat dari darahku? Sementara mereka memberiku kekuatan elemen, apakah mereka juga mengambil sebagian darahku dariku? Tanggulin samar-samar menebak kebenaran dari masalah ini. Bab 714 Tubuh Long Yunran. Pada saat ini, perasaan kenyang di tubuh telah benar-benar hilang, dan tanpa sadar dia pergi keluar dan berjalan menuju awan itu. Lepaskan kembali tubuh naga emasnya. Sisik emas menutupi tubuh, dan selusin awan elemen yang paling dekat dengannya sedikit berfluktuasi, dan rasa keintiman yang kuat datang. Namun, yang ada hanyalah rasa keintiman, dan itu belum jatuh dari langit seperti sebelumnya. Awan elemen yang sudah terserap sekali tidak akan diserap lagi. Haruskah seperti ini? Tanggulin memiliki penilaian lebih. Kemudian, dia berjalan lebih jauh. Benar saja, dia tidak pergi jauh. Awan elemen yang sebelumnya tidak terserap olehnya sepertinya merasakan nafas darahnya, dan bunga-bunga jatuh dari langit dan mengalir satu demi satu. Di tubuhnya. Tiba-tiba, perasaan terakhir kali muncul lagi. Tapi dibandingkan dengan yang terakhir kali ini saya merasa sedikit lebih lemah. Tanggulin mencoba mengambil beberapa langkah ke depan. Kali ini, setelah menyerap hampir sepertiga dari awan elemen lebih dari terakhir kali, perasaan kenyang di tubuhnya muncul lagi. Sama seperti terakhir kali, mundur, duduk bersila, dan bermeditasi. Tanggulin tidak mengetahui manfaat dari infiltrasi elemen ini, dia hanya tahu bahwa setelah infiltrasi elemen, persepsinya tentang elemen menjadi lebih kuat dan kekuatan mentalnya menjadi lebih kuat. Kekuatan fisik tampaknya ditingkatkan dengan perpaduan elemen-elemen ini. Lagi pula itu pasti bagus. Segera, dia memasuki kondisi meditasi yang dalam lagi. Dengan cara ini, Tanggulin bangun untuk menyerap awan elemen, dan setelah dia kenyang, dia duduk di sana untuk menyerapnya. Setelah setiap meditasi, dia bisa menyerap lebih banyak awan elemen untuk digunakan sendiri, dan awan elemen di langit secara bertahap dipenuhi dengan cahaya keemasan. Awan elemen apapun yang telah terkontaminasi oleh garis keturunan Tanggulin tidak dapat diserap kembali. Ketika dia menyerap energi elemen di awan elemen untuk ke-9 kalinya, Tanggulin dengan jelas merasakan bahwa tubuhnya telah mencapai keadaan yang luar biasa. Setelah awan elemen yang diserap disaring dari tubuh sendiri, energi elemen yang dibawanya akan langsung diserap oleh tubuh sendiri. Sulit untuk tetap dalam proses meditasi untuk menyerap. Setelah Tanggulin melepaskan tubuh naga emas, sisik emas asli juga sedikit berubah. Perubahan ini tidak terlalu jelas, tetapi Tanggulin bisa merasakannya sendiri. Skala aslinya penuh dengan tekstur, dan setiap sudutnya memiliki ketajaman yang kuat. Tetapi dengan berlalunya waktu, setelah menyerap energi dari elemen-elemen tersebut. Pada sisik naga emas, tampaknya ada lapisan email ekstra, permukaan menjadi lebih halus, dan ada tekstur transparan yang samar. Ini seperti lapisan perlindungan ekstra di permukaan timbangan. Setelah Tanggulin menerobos lapisan kelima dan keenam dari segel Raja Naga Emas berturut-turut, tubuhnya kelebihan beban sehingga dia sendiri merasa bahwa daya tahan internal tubuhnya sangat berkurang.
Tetapi setelah menyerap energi elemen ini, dia merasa seolah-olah ada banyak luka kecil di tubuhnya sebelumnya, dan sekarang semuanya disembuhkan oleh energi elemen ini, dan dia juga telah dibersihkan secara keseluruhan, bahkan sedikit bahaya tersembunyi yang ditinggalkan oleh kerusakan parah Long Yu di awal. Lalu menghilang. Kekuatan darah menjadi kuat dan kokoh kembali. Persis seperti perasaan sebelum menerobos segel kelima. Perasaan ini membuat Tanggulin sangat gembira, karena dengan cara ini, ancaman yang ditimbulkan oleh segel Raja Naga Emas untuk sementara berkurang. Jangan terburu-buru untuk menemukan surga, harta benda dan bumi yang dibutuhkan untuk membuka segel ketujuh. Dia sudah membuat rencana kali ini, sejauh mungkin untuk menunda waktu terobosan segel ketujuh. Menumpuk rambut tipis. Terlalu berbahaya ketika dia menerobos lantai 6, tubuhnya hampir roboh, dan ketakutan membuatnya ingat. Ini juga membuatnya merasakan arti dari pedang bermata dua yang dikatakan Tang Tua lebih dalam. Perjalanan ke lembah naga ini benar-benar mendapatkan banyak hal, tetapi saya tidak tahu berapa banyak waktu yang telah berlalu di luar sekarang. Mari serap kekuatan unsur sebanyak mungkin dulu, itu sebanding dengan mengambil harta surga dan bumi. Ketika Tanggulin sedang berjalan menuju Cloud of Elements yang lebih jauh, tiba-tiba, dia mendengar teriakan. Ah! Teriakan itu tidak asing, Tanggulin mengerutkan kening dan melihat ke arah suara itu. Pada saat ini, dia berada di tepi dataran, di hutan sekitarnya, sesosok bergegas keluar dan berlari ke arahnya dengan malu. Dia terhuyung-huyung, pakaiannya rusak di banyak tempat, dan dia memakai topeng di wajahnya. Dari bentuk tubuhnya, bukankah 7 yang putih? Saat ini, penampilan Baiki benar-benar agak menyedihkan. Kulit putih terlihat di bagian pakaiannya yang rusak. Dia jelas sangat ketakutan. Setelah berlari beberapa langkah, dia mengambil langkah hati-hati dan jatuh ke tanah. Raungan rendah terdengar, dan cahaya serta bayangan keluar dari hutan dan mengenai 7 putih. Itu adalah naga tanah dengan 2 kaki di tanah dan tidak ada sayap di belakangnya. Namun yang aneh adalah naga bumi ini bukanlah suatu entitas, melainkan disajikan sebagai besi abu-abu transparan, yang jelas merupakan bentuk energi. Tanggulin telah menyerap awan elemen sebelumnya, dan ini adalah pertama kalinya dia melihat makhluk di dunia kecil ini, dan dia tidak bisa menahan rasa penasaran. Begitu sosoknya melintas, dia bergegas ke arah Baiki, dengan jari-jari kakinya di tanah sedikit, dan kekuatannya meledak, dan dia hanya meledakkan lubang tanah di tanah. Detik berikutnya, orang-orang bergegas ke Baiki dan memblokirnya. Naga tanah tampaknya tidak memiliki keterampilan menyerang yang kuat. Sepasang kaki depan pendek, tetapi mereka memiliki cakar yang tajam. Begitu mereka menundukkan kepala, kepala besar itu mengenai Tanggulin. Tanggulin mendengus dingin, mengepalkan tangan kanannya, dan meledakkannya dengan berani. Bang! Kepala naga bumi bertabrakan dengan tinjunya, dan tiba-tiba mengeluarkan teriakan sedih. Avatar energi itu hancur secara langsung, berubah menjadi pita dan terbang. Tanggulin hanya merasakan tubuhnya hangat. Energi dari naga bumi yang rusak benar-benar mengalir ke tubuhnya. Tapi itu berakhir setelah panas, dan tidak banyak perubahan. Ini jauh kurang efektif daripada menyerap awan elemen. Kamu, apakah kamu menyerapnya? Baiki sudah bangun saat ini, dan secara alami mengenali pria di depannya yang meninggalkannya dan pergi. Sepertinya aku baru saja menyelamatkanmu, kata Tanggulin ringan. Tangan Baiki di pinggulnya berkata, siapa yang menggunakanmu untuk menyelamatkannya? Aku tunjukkan musuh lemah, dan aku ingin mencari kesempatan untuk langsung mengalahkan inti energinya dengan kekuatan mental. Energi naga besi ini sangat membantu untuk memperkuat kebugaran fisik. Tanggulin terdiam beberapa saat, berbalik dan pergi tanpa menjawab. Tidak ada yang bisa dikatakan dengan orang yang tidak masuk akal. Hei, jangan pergi. Baiki meraih lengan bajunya. Tanggulin tertegun sejenak, apa yang kamu lakukan? Baiki menatapnya, suaranya merendahkan, aku sangat lelah, tubuhnya melemah sekarang. Tanggulin tanpa sadar menarik lengannya dan memeluknya tanpa membiarkannya jatuh. Saya tidak bisa menahan tawa, saya sangat lelah, saya harus membayarnya sebelumnya. Ini benar-benar penyakit mendiang putri. Seharusnya ini bukan pertama kalinya Baiki bertemu dengan naga elemental sebelumnya, tubuhnya sangat kelelahan, dan bahkan fluktuasi garis keturunannya lemah. Tanggulin menggendongnya dan berjalan di bawah pohon besar di samping hutan. Baiki sangat ringan, tetapi badannya sangat lembut, meskipun pakaian di badannya rusak di banyak tempat dan banyak tempat diwarnai dengan debu, masih memancarkan keharuman yang samar. Tanggulin mengeluarkan sepotong pakaian dari ruang penyimpanannya dan mengenakannya padanya. Aku tidak bisa meninggalkannya sendirian, menunggu sampai dia bangun.
Apalagi dia sangat tertarik dengan elemental dragon sebelumnya, meski Baiki hanya menyebutkan satu kalimat, dia langsung mengerti kalau elemental dragon harus mirip dengan elemental cloud di udara, kecuali kalau elemental dragon memiliki serangan tertentu. Awan elemen tidak agresif sama sekali. Keduanya berbeda, sehingga penyerapannya berbeda. Namun, rasanya elemental dragon sebelumnya tidak mengandung energi yang terlalu kuat, tapi tidak akan menembus tubuhnya seperti elemental cloud, tapi langsung diserap. Apakah itu meningkatkan kebugaran fisik? Mungkin karena fisikku yang terlalu kuat, jadi tidak terasa jelas. Baiki tidur sangat nyenyak, sampai langit di dunia kecil ini meredup, dan dia masih belum bangun. Tanggulin menemukan beberapa cabang, membuat api. Sepotong besar daging panggang ditusuk di dahan, dan beberapa kue ditempatkan di sebelahnya. Dia membawa makanan yang cukup, dan ketika dia menyerap awan elemen, energi surga dan bumi yang kaya adalah makanan terbaik, jadi dia tidak pernah makan lebih banyak makanan. Selain daging dan roti pipih, ia juga mengeluarkan beberapa sayuran kaleng dan membuat sup sayur dalam panci kecil. Masakan Tanggulin tidak tinggi, tapi yang paling dasar masih enak. Dalam beberapa saat, sepanci kecil sup sayuran, roti pipih emas panggang, dan sepotong daging sapi panggang semuanya matang. Tanggulin hendak memulai. Tiba-tiba, seorang wanita dengan angin yang sama muncul di sebelahnya. Dengan desir, dia mengambil sepotong pai di tangannya, dan dia meraih daging sapi dengan tangan yang lain. Dia tidak takut panas. Berbalik dan lari ke samping, gigit dulu. Kemudian memandang Tanggulin dengan bangga. Bab 715 Jangan pergi. Hei, perampokan! Baiki selalu memanggilnya halo, dia gunakan juga judul yang sama. Bahkan, dia sudah lama mengetahui bahwa dia terjaga, dan bahkan mendengarnya menelan ludah. Dia sedang menunggu kesempatan, satu pukulan akan membunuh. Baiki mengabaikannya dan makan roti pipih dan daging sapi. Topeng itu ditarik olehnya, memperlihatkan rahang putih dan bibir merah, tapi dia sama sekali tidak terlihat sakit ketika dia makan, dia tampak mati kelaparan. Ini seperti hantu. Gadis itu sangat lapar. Setelah beberapa gigitan, tubuh Baiki tiba-tiba menegang. Ada suara, wow. Tanggulin buru-buru bergegas ke sisinya, mengangkat tangannya dan menepuk punggungnya. Aku tersedak sampai mati. Apakah kamu memiliki kemanusiaan? Beri aku sup. Tanggulin menggelengkan kepalanya tanpa daya, gadis kecil itu juga sangat menyedihkan. Dia hanya mengambil panci sup dan meletakkannya di sampingnya. Mungkin karena terlalu merepotkan untuk memakai topeng untuk dimakan, Baiki mengangkat tangannya dan melepas topeng dari wajahnya. Dia mengambil mangkuk sup dan menyesap 2 teguk, lalu melanjutkan makan. Di balik topengnya ada wajah cantik, mata besar, dan bulu mata panjang. Meski saat ini terlihat agak ganas, namun tetap terlihat sangat imut. Tanggulin tercengang dalam sekejap, mengapa dia? Dia tidak pernah menyangka bahwa gadis kecil yang sulit diatur ini akan mengenalnya, dan dia tiba-tiba mengerti Baiki dalam sekejap. Penyakit putri ini terlalu normal, karena dia seorang putri. Itu benar. Yang berada di balik topeng adalah Daiyun Er, putri yang paling dicintai oleh Kaisar Kekaisaran Bintang Luo, yang telah bertarung melawan Tanggulin di kompetisi Elite Master Jiwa Muda Senior Benua. Pantas saja dia bisa mengejutkanku dengan kekuatan mental hari itu, ternyata itu dia. Penjelasannya akan menjadi jelas sekarang. Daiyun Er ternyata adalah murid dari Sekte Tang, dan juga seorang petarung tingkat putih di Do Hun Tang. Ekspresi Tanggulin yang tersembunyi di balik topeng menjadi sangat aneh. Daiyun Er secara alami merasakan ketidakwajarannya, tersenyum tipis, dan berkata dengan bangga, "Kenali siapa saya. Mulai sekarang, Anda akan mendengarkan saya. Setidaknya berikan saya makanan dulu. Apakah Anda mengerti saya? Jika Anda membiarkan Anda pergi ke timur, Anda tidak bisa pergi ke barat. Lakukan apapun yang Anda minta. Hal Anda sangat jelek, putri ini bisa melakukannya. Hei, apa yang akan Anda lakukan?" Tanggulin berkata dengan tenang, "Pria atau wanita yang baik Dou, lihat betapa miskinnya kamu, makanan ini akan diberikan kepadamu sebagai amal." Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Dia tidak memiliki kesan yang baik tentang Daiyun Er, dan tidak ingin bersinggungan dengan putri ini. Hei, jangan pergi." Daiyun Er maju beberapa langkah dengan cepat, menghalangi jalan Tanggulin. Yang Mulia memegang daging di satu tangan dan kue besar dengan tangan lainnya. Menyenangkan. Tanggulin tidak bisa menahan senyum di dalam hatinya. Diperkirakan bahwa dia tidak pernah begitu sengsara dalam hidupnya. "Ada apa dengan Yang Mulia?" Daiyun Er berkata dengan kejam, "Berani-beraninya kau tidak mendengarkan perintahku, percaya atau tidak setelah aku keluar." "Tidak." Tanggulin langsung menyela.
Saya pejuang kulit putih Sekte Tang, bukan anjing keluarga kerajaan Anda. Di sini, Anda dan saya setara. Percaya atau tidak, saya bisa meremas leher Anda kapan saja dan tidak ada yang tahu. Berani? Dai Yun'er melangkah mundur tanpa sadar, mencoba menjangkau untuk menyentuh bola naganya, tetapi saat ini, dia semua makan di tangannya, dan dia enggan membuangnya. Hari-hari ini, dia benar-benar lapar. Awalnya, dia mengambil keberuntungannya untuk menyerap sebagian energi naga untuk memulihkan dirinya, tetapi keberuntungan tidak selalu ada. Sudah lama sekali sejak saya masuk ke sini. Dia belum menemukan apapun untuk dimakan, dan dia harus mengambil keberuntungannya untuk menyerap energi naga untuk mempertahankan momen ini. Dia juga karakter yang keras kepala, bahkan jika dia hampir kehabisan minyak, dia tidak mau menyerah. Ini adalah adegan pingsan setelah bertemu Tanggulin sebelumnya. Dia tidak berbohong. Saat itu, kekuatan mentalnya masih memiliki kekuatan pukulan, tinggal menunggu kesempatan terakhir untuk mengalahkan naga kepala besi. Dengan suplemen energi naga kepala besi, dia bisa bertahan sebentar. Minggir, kata Tanggulin dingin. Kamu. Dai Yun'er menatap, tetapi Tanggulin sudah berjalan ke arahnya, mengangkat tangannya, menariknya ke samping, dan berjalan pergi. Hei, jangan pergi. Tidak bisakah aku mempekerjakanmu? Dai Yun'er memanggil Tanggulin. Tanggulin berhenti dan berpaling untuk melihatnya. Apa syaratnya? Yang mulia seharusnya sangat kaya, bukan? Tanggulin selalu sangat tertarik dengan properti. Dai Yun'er menggigit bibir merahnya. Setelah keluar, aku bisa memberimu gelar ksatria. Meskipun bukan seorang ningrat, tapi seorang semi-ningrat. Kamu juga bisa menjadi penjagaku. Selamat tinggal. Tanggulin berbalik. Pergi saja. Hei, apa yang kamu inginkan? Dai Yun'er tiba-tiba menjadi sedikit cemas. Dia masih sangat lemah saat ini. Dia ada di sini sendirian. Selama dia bertemu dengan naga elemen lain, perjalanan ke lembah naga akan berakhir. Naik. Dia adalah karakter yang menolak untuk mengaku kalah, dan dia tidak pernah ingin pergi begitu saja. Tanggulin berhenti lagi. Berbalik dan berkata, logam langka. Saya akan memberi Anda daftar dan Anda akan menulis Yo untuk saya. Saya akan melindungi Anda untuk jangka waktu tertentu, setidaknya membiarkan Anda tinggal di sini selama 3 bulan. Logam langka? Untuk apa Anda menginginkan bahan strategis? Dai Yun'er memandang Tanggulin dengan waspada. Apakah Anda seorang mata-mata yang membobol organisasi perlawanan kerangka hijau di dalam sekte Tang kami? Apakah Anda sakit? Tanggulin berkata dengan suara marah. Apakah kamu punya obat? Dai Yun'er tiba-tiba berkata dengan menyedihkan. Tanggulin tertegun sejenak, saya punya obat dan tidak bisa menyembuhkan penyakit putri Anda. Mata Dai Yun'er tiba-tiba memerah, tidak, saya terluka. Saya. Tanggulin berjalan kembali ke arahnya. Terluka? Tidak melihatnya. Dai Yun'er tersipu dan bergumam, di pantat, saya tertangkap dan sakit. Apakah Anda punya obat? Tanggulin kembali bersamanya. Saya benar-benar minum obat, mengeluarkannya dan memberikannya padanya. Terima kasih, kalau begitu kamu bisa menulis daftar itu. Jangan terlalu banyak, atau aku tidak akan bisa mendapatkannya. Saat dia berkata, dia mengambil roti pipih dan daging sapi di tangannya dan berlari ke belakang pohon besar. Tanggulin tersenyum di dalam hatinya, mengeluarkan kertas dan pena, dan mulai menulis tentang logam langka yang dia inginkan. Mereka sebagian besar adalah produk khusus dari kerajaan Bintang Luo, dan berbagai logam langka yang tidak tersedia di benua Dou Luo. Benda-benda ini paling berguna baginya. Oh! Di tengah tulisannya di sini, Dai Yun'er tiba-tiba menjerit menyakitkan. Hati Tanggulin bergetar, dan dia bergegas ke belakang pohon. Ketika dia bergegas, dia melihat pemandangan yang tercengang. Dai Yun'er terbaring di tanah, memegang botol obat di satu tangan, mengoleskan obat ke pantatnya. Nyeri seharusnya disebabkan oleh obat yang mengiritasi luka. Putih, bulat, dan luka. Ini semua gergaji Tanggulin. Ah, jeritan keras bergema di hutan seketika, dan Dai Yun'er segera menurunkan roknya untuk menutupi pantatnya yang bulat. Mata menatap Tanggulin dengan kejam. Tanggulin juga menyadari bahwa itu tidak baik, jadi dia berkeliling dan kembali ke pohon. Anehnya, setelah teriakan, tidak ada suara lain yang keluar. Setelah beberapa lama, Dai Yun'er berjalan keluar dari balik pohon. Roti pipih dan daging sapi sudah habis. Dia pergi dan mengambil sup sayuran dan meminumnya. Tidak ada serangan terhadap Tanggulin secara tidak terduga. Ahem, barusan, aku. Diam, kata Dai Yun'er dengan marah.
Tanggulin tidak mengucapkan sepatah kata pun, dan duduk di sana untuk terus menulis tentang kondisinya. Dai Yuner meletakkan panci besi, berjalan ke arahnya beberapa langkah, dan berjongkok. Tanggulin menatapnya, saya belum selesai menulis, ini akan memakan waktu cukup lama. Dai Yuner melirik kertas di tangannya, dan tiba-tiba menyambarnya, itu saja, kamu tidak diperbolehkan untuk menulis lagi. Melihat pantatku, itu harus didiskon sebagian.